Bisa, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Bapak dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis sumber PAHS pada PM2,5 di 3 kota di Jepang menggunakan analisis PMV. Yang mana untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Adristi. Pada Adristi disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang jurnal yang kami bahas ini, yaitu polusi udara menjadi perhatian global karena berdampak besar pada kesehatan manusia. PM2,5 merupakan salah satu polutan utama yang mengandung senyawa berbahaya seperti polycyclic aromatic hydrocarbons atau yang disingkat PAHS yang diklasifikasikan oleh International Agency for Research on Cancer, yaitu lembaga yang mengklasifikasikan bahan karsinogen sebagai karsinogen. PAHS ini terbentuk dari pembakaran tidak sempurna bahan organik seperti bahan bakar fosil dan biomasa. Di Jepang sendiri, sumber utama PAHS ini sejak tahun 1980 adalah emisi kendaraan bermotor. Namun setelah penerapan regulasi ketat terhadap emisi kendaraan, konsentrasi PAHS ini menurun secara signifikan. Meskipun demikian, sumber-sumber baru seperti pembakaran biomasa, plastik, dan aktivitas industri kini menjadi lebih dominan dan kompleks. Nah, ini ada 3 lokasi penelitian dari PAHS ini sendiri. Yang pertama ada di Research Institute of Environment, Agriculture, and Fisheries Osaka Prefecture. Lalu ada di Nara Prefecture Landscape and Environment dan di Nagoya City Institute for Environmental. Di mana yang Research Institute of Environment, Agriculture, and Fisheries Osaka Prefecture ini tipe dari tempat penelitiannya itu adalah di dekat pegunungan, di mana pergerakan udara bisa dipengaruhi oleh topografi. Lalu pola angin sendiri bisa membuat polutan ini terjebak di lokasi tersebut. Lalu pada lokasi B, yaitu Nara Prefecture Landscape and Environment, lokasi ini dikelilingi oleh pegunungan yang sering mengalami stagnasi udara, sehingga polusi dari biomasa itu sendiri lebih terasa dampaknya pada musim dingin. Lalu di Nagoya City Institute for Environmental ini sendiri, yaitu letaknya di daerah pelabuhan dan kawasan industri, di mana di sini sumber PAHS ini lebih banyak dan lebih berat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Ataya. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya itu lokasi penelitian dan pengambilan sampel. Jadi seperti yang sudah dibacakan oleh rekan saya tadi, untuk lokasi pengambilan sampel PM2,5-nya yaitu berada di Habikino, yaitu di Osaka, itu daerah urban dekat pegunungan. Lalu yang kedua adalah Sakurai di Nara, kota suburban yang dikelilingi pegunungan. Lalu di Nagoya, yaitu di Aichi, kawasan industri dan pelabuhan. Waktu pengambilan sampelnya, yang pertama dilakukan pada siang dan malam hari, yang kedua selama musim panas dan musim dingin tahun 2021 sampai 2022, dan yang ketiga menggunakan high volume air sampler. Untuk analisis kimianya, metode yang digunakan yaitu gas krematografi, mass spectrometry. Untuk parameter yang diukur adalah 46 jenis PAHS, 6 PAHQS, 3 PASHS. Organic tracer yang dianalisis meliputi Hopanes, indikator pembakaran bahan bakar fosil, levoglukosan, manosan, galaktosan, indikator pembakaran biomasa, terephthalate acid, indikator pembakaran plastik. Analisis sumber PAHS-nya yaitu menggunakan model EPA PMF 5.0, Positive Matrix Factorization. Model diuji dengan 3-7 faktor untuk menentukan hasil terbaik. 5 faktor utama dipilih sebagai hasil optimal. Lalu yang terakhir, validasi dilakukan melalui bootstrap analysis dan DISP, Displacement of the Factor Elements, untuk memastikan keakuratan hasil. Baik, dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Hilal. Baik, terima kasih moderator. Jadi pada aspek analisis kimia dan quality control atau QC,
Filter diekstraksi menggunakan peluru organik atau ultrasonikasi, lalu dimurnikan dengan kolom silika atau alumina. Analisis menggunakan GC strip ms per ms atau triple quadruple dengan MRM model EL70 EV. Diukur 46 PAH, 6 PAH QS, dan 3 PAH SEHS, serta organik tracer seperti levoglukosan, manosan, hofane, dan terephthalate acid. Kalibrasi menggunakan R kuadrat lebih besar dari 0,995 dan recovery rate sebagian besar antara 70 sampai 130%, memastikan validitas kuantitatif. Nilai di bawah batas deteksi L atau LOD diganti dengan setengah LOD. Lalu hanya 35 PAH, 3 PAH SH, dan 7 tracer dipakai untuk PMF atau total 45 variabel karena data tidak melengkap pada sebagian senyawa volatil. Dan yang terakhir itu quality control yang ketat dilakukan untuk melalui penggunaan standar internal, blank dan duplikat batch. Next. Dikembalikan pada moderator. Nah, untuk konsentrasi akan dijelaskan oleh Hafiz. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada konsentrasi dari polycyclic aromatic hidrokarbon atau PHS, PHQS atau quinones-nya, dan PHSH atau sulfurnya. Itu di 3 kota selama musim panas dan musim dingin. Jadi dapat dilihat pada grafik di sebelah kanan, grafik A, B, C itu mewakili PHS untuk grafik A, PHAQS untuk grafik B, dan PASHS itu untuk grafik C. Jadi untuk grafik A itu sendiri, itu PAH itu atau hidrokarbonnya itu memiliki 3-6 cincin. Untuk nilai tertingginya itu muncul di kota Nagoya, terutama pada musim panas. Itu menandakan pengaruh emisi industri atau pelabuhan. Yang kedua, menampilkan PHQS atau quinones-nya. Produk oksidasi PAH itu yang meningkat pada musim dingin, menunjukkan reaksi atmosfer sekunder. Untuk yang C, merupakan PASEHS atau sulfur dari pH hidrokarbon itu sendiri dengan konsentrasi rendah di seluruh kota tetapi sedikit lebih tinggi terdapat di kota Nagoya, mengindikasikan kontribusi dari pembakaran bahan bakar kapal atau emisi kapal itu sendiri. Next. Selanjutnya itu untuk komposisi tracer organik untuk pembakaran bahan bakar. Itu dapat dilihat pada 3 grafik lanjutannya. Untuk grafik A itu merupakan bahan bakar fosil, grafik B itu bahan bakar biomasa, dan yang grafik C itu merupakan plastik. Juga diteliti di 3 kota yang merupakan penelitian sampel tadi, itu pada musim panas dan musim dingin. Untuk grafik A itu menampilkan emisi dari kendaraan dan pembakaran bahan bakar fosil. Konsentrasi rendah di semua kota, sedikit meningkat di kota Nagoya pada musim dingin. Untuk grafik B, itu pembakaran biomasa. Biomasa yang diteliti itu adalah LIF, MEN, dan GAL. Untuk tracer dari pembakaran kayu atau biomasa, nilainya naik tajam pada musim dingin, terutama di Habikino dan Sakurai, menandakan aktivitas pemanas dan pembakaran kayu. Untuk yang C, pembakaran plastik, itu penanda memanggang plastik dan limbah domestik. Tersedia di semua lokasi dan musim dengan nilai lebih tinggi di Nagoya. Dikembalikan ke moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya mengenai PMV akan dijelaskan oleh Iwa. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, ada positive matrix factorization atau PMF yang digunakan untuk memisahkan sumber berdasarkan profil kimia senyawa terukur, di mana di-input dari konsentrasi dan ketidakpastian. Selanjutnya, pemodelan dilakukan dengan EPA, PMF 5,0, mencoba 3-7 faktor. Solusi 5 faktor dipilih karena hasil stabil dan bermakna secara kimia. Faktor diputar dan diuji kestabilannya menggunakan yang pertama ada bootstrap test yang besar dari 80%, faktor cocok antaran. Di DISP test
di mana tidak ada faktor swaps yang menandakan solusi robust, dan faktor-faktor tersebut ditafsirkan sebagai yang pertama biomass burning 25%, yang kedua road traffic 4,3%, plastic burning 7,9%, semi volatil PAHS 25%, ship dan industrial emissions 38%. Next. Selanjutnya ada profil faktor yang dihasilkan oleh model PMF. Untuk grafik yang A, digambarkan biomasa burning 25%, di mana didominasi senyawa levoglukosan, manosan, dan galaktosan sebagai tracker pembakaran kayu atau biomasa, yang akan terjadi peningkatan pada musim dingin. Untuk grafik B, road traffic menunjukkan dominasi hopane dan pirin khas dari oli pelumas dan emisi kendaraan bermotor. Untuk grafik yang C, yaitu plastic burning, di mana memiliki 1,35 tripenyl benzin dan terephthalate acid sebagai penanda pembakaran plastik dan limbah domestik. Untuk grafik yang D, yaitu semi volatil PAHS, yang dihasilkan dari PAH ringan 3-4 cincin yang mencerminkan transportasi atmosferik dan penguapan ulang dari permukaan. Untuk grafik yang E, itu menggambarkan ship dan industrial emissions yang ditandai oleh PAH berat 4 cincin dan sulfur PAHS yang mewakili emisi dari kapal dan kegiatan industri yang akan menjadi kontributor terbesar terhadap total PAH. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Untuk hasil pembahasan akan dijelaskan oleh AI. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya tuh ada hasil yang pembahasan. Di mana didapatkan konsentrasi rata-rata total PHAS tertinggi di Nagoya, diikuti Sakurai dan Habikino. Pada musim dingin menunjukkan konsentrasi PAHS lebih tinggi dibandingkan dengan musim panas di ketiga lokasi itu. Faktor ship dan industrial emission atau bata merah merupakan kontributor utama terhadap total PHAS, terutama pada siang hari musim panas di Nagoya sampai 5 mikrogram per meter kubik. Selanjutnya itu biomass burning hijau meningkat signifikan di musim dingin, khususnya di Habikino dan Sakurai. Next. Selanjutnya pada kejadian 5 dan 23 Agustus 2022 di Nagoya, konsentrasi total PAHS melebihi 15 mikrogram per meter kubik dengan kontribusi faktor kapal atau industri mencapai lebih dari 80%. Pola pot arah angin menunjukkan bahwa sumber ini berasal dari kawasan pelabuhan dan industri pesisir. Faktor ini juga mengandung PHA berat atau 40 cincin seperti benzoapiren dan benzoa antrasen yang dikategorikan karsinogenik oleh IRC dan US EPA. Ini saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Iqbal. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Pada kesimpulan itu ada 4 poin yang bisa disimpulkan. Yang pertama, 5 sumber utama PAH sendiri itu berhasil diidentifikasi melalui PMF dengan ship dan industrial emission sebesar 38% yang berkontribusi sebagai kontributor yang dominan. Selanjutnya, polusi PAH lebih tinggi di musim dingin dan malam hari, serta itu paling parah terjadi di kawasan pelabuhan Nagoya. Selanjutnya, untuk hasil penelitian itu menegaskan perlunya pengendalian emisi dari kapal dan industri sebagai prioritas utama kebijakan kualitas udara yang ada di Jepang. Selanjutnya, itu ada keterbatasan, di mana untuk keterbatasan sendiri, PMF belum dapat membedakan kapal dan industri itu secara spesifik. Fase gas PAH belum diteliti. Mungkin saya kembalikan ke moderator.
Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.